Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan berkenaan dengan zakat, yakni zakat adalah kunci kebahagiaan. Membayarkan zakat bukanlah mengurangi harta kita, tetapi zakat itu bahkan adalah kunci bagi kebahagiaan dan kemenangan kita. Di dalam Al-Quran Karim, di mana telah diterangkan sifat-sifat orang mukmin, disebutkan pula membayar zakat adalah satu sifat yang tinggi lagi mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Artinya, sesungguhnya menanglah orang mukmin yang khusyuk dalam salatnya dan menjauhkan diri dari pekerjaan-pekerjaan lagau atau sia-sia, dan yang membayarkan zakatnya dengan teratur. Surah Al-Mu'minun, surah 2 sampai dengan surah yang kelima. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Tilka ayatul kitabil hakim hudaw wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Artinya, ayat-ayat di surah ini adalah ayat-ayat kitab yang sempurna, yang penuh dengan hikmah, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, yaitu orang yang tetap mengerjakan sholat, membayarkan zakat, dan yakin akan hari akhirat. Mereka itulah yang di atas petunjuk Tuhannya, dan merekalah orang-orang yang menang. Al-Quran Surah Luqman, Surah 3 sampai dengan 6. Orang-orang yang memiliki harta senisab hendaklah menjaga diri dari was-was setan dan membayarkan zakatnya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan untuk mendapatkan rahmat dan karunia Tuhan yang tiada terbatas. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, patut menjadi pelajaran bahwa pada masa
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang bernama Salabah, orang Ansor di Madinah. Dia memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya diberi Allah harta kekayaan, sehingga dengan itu dia akan mendapat memberikan hak kaum fakir miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendoakannya sehingga kambingnya sudah bertambah banyak. Salabah begitu rajin mengembalakan kambing-kambingnya sampai dia lupa datang ke masjid untuk sholat. Pada satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang dia yang tidak kelihatan datang sholat ke masjid lagi. Salah seorang mengatakan dia repot sekali mengembalakan kambing-kambingnya. Atas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sayang sekali si Salabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi perkataan ini sampai 3 kali. Sayang sekali Salabah, sayang sekali Salabah. Setelah ayat Al-Quran Karim turun mewajibkan zakat, Rasulullah SAW mengirim orang beliau Sallallahu alaihi wasallam kepada Salabah untuk memungut zakat kambingnya. Dia menjawab, ini adalah hukum denda buat saya. Nanti lain hari saja datang ke sini. Jawabnya kepada pesuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kedua kalinya pesuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya, ia berkata, ini pajak untuk saya. Setelah diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan sayang lagi. Kemudian turunlah ayat yang artinya, dan di antara mereka ada yang berjanji, jika Allah Ta'ala memberi karunia-Nya kepada kami, pasti kami akan memberikan sedekah pada jalannya, dan menjadi hamba yang patuh. Tapi setelah Allah Ta'ala memberinya, mereka menjadi pelit, menjadi kikir, dan memalingkan muka. Kemudian memasukkan penyakit nifak atau munafik ke dalam hati mereka sampai waktu mereka menemuinya nanti. Karena mereka memungkiri janjinya dengan Allah Ta'ala dan karena bohongnya. Al-Quran Surah At-Taubah Surah 75. Setelah itu, seseorang menyampaikan kepada Salabah, dia segera hadir di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan zakatnya. Tapi Rasulullah SAW tidak menerimanya sambil berkata, Allah Ta'ala melarang saya menerima zakatmu karena kamu telah mengingkari janji. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Hazrat Utsman bin Affan, ketiga-tiganya menolak menerima zakat Salabah. Tiap-tiap ia memberikannya. Salabah mati di masa Hazrat Utsman radhiyallahu anhu. Ini adalah suatu pelajaran yang sangat penting bagi orang-orang yang mengerti. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Jihad untuk memungut zakat. Hazrat Abu Hurairah menceritakan, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan digantikan oleh Hazrat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama, setengah suku Arab ingkar membayar zakatnya. Setelah Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengetahui bahwa Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu hendak memerangi orang yang tidak mau membayar zakat,
beliau berkata kepada Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Bagaimana engkau dapat memerangi mereka? Padahal Rasulullah SAW telah berkata, Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu Allah." Artinya, saya diperintahkan Tuhan untuk memerangi orang-orang kafir hingga mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tiada yang patut disembah kecuali Allah. Maka barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah, terpeliharalah harta dan dirinya dari saya, kecuali kesalahan yang bersangkutan dengan hak seseorang dan perhitungan dengan Allah Ta'ala sendiri. Hal ini terdapat di dalam hadis Bukhari, Muslim maupun Miskat halaman 157. Jadi seakan-akan pendapat Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jika orang sudah mengucapkan kalimah bagaimana dapat diperangi. Atas hal itu, Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata yang artinya, "Demi Allah, aku pasti akan perangi barang siapa yang membedakan salat dengan zakat. Salat yang dikerjakan tapi zakat tidak dibayar, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, jika mereka menahan tambang unta sekalipun yang tadinya mereka berikan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu akan diperangi." Hal ini terdapat di dalam hadis Miskat pasal ketiga halaman 157. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, hendaklah kita menjaga diri dari kerugian dunia dan akhirat. Sudah jelas dari ayat-ayat Al-Quran Karim, hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga fatwa atau pendapat-pendapat para ulama, bahwa Allah Ta'ala dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam menghukum bersalah orang-orang yang telah mempunyai nisab zakat tapi tidak membayarnya, dan terhadap mereka dijanjikan azab yang keras. Kita yakin bahwa sangat malang orang yang terhalang mendapatkan rahmat Allah Ta'ala yang tidak terputus-putus karena tidak mau menjalankan perintah zakatnya. Mereka tidak akan mendapat rahmat dan berkah, serta tidak pula lindungan ampunan Allah Ta'ala. Di dunia mereka merusakkan harta kekayaannya, dan di akhirat menerima azab Tuhan yang sangat pedih. Tepatlah firman Allah Ta'ala terhadap mereka, rugi di dunia dan juga di akhirat. Khasirad dunya wal akhirah, yakni Quran Surah Al-Hajj ayat yang ke-11. Oleh karena itu, sangat penting agar semua anggota Jamaah Ahmadiyah yang telah mendapat taufik dari Allah Ta'ala dapat memiliki harta kekayaan sampai senisab, menyadari perintah syariat itu, dan mematuhinya dengan jalan membayarkan zakatnya, agar dapat menjunjung tinggi perintah Allah Ta'ala dan Rasul-Nya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi manusia yang mempunyai rasa sayang, santun terhadap sesama umat manusia, serta berjasa baik terhadap mereka, dan akhirnya dapat menjauhkan diri dari mendapatkan kerugian dunia dan akhirat. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, sebab kerusakan umat Islam
Dalam masa ini, umat Islam di samping telah meninggalkan rukun-rukun Islam yang lain dan menggantikannya dengan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan hukum-hukum syariat, telah pula mengabaikan hukum zakat. Mereka telah meremehkan zakat, merugikan dan mengurangi kekayaan mereka. Karena ini Allah Ta'ala telah merampas kekayaan dari tangan mereka, sehingga menjadi bangsa yang paling miskin di dunia. Oleh karena sebagian besar dari orang-orang Ahmadi berasal dari jemaat-jemaat Islam yang lain, maka setengah mereka sampai sekarang masih banyak yang belum mengetahui betul kepentingan zakat ini, yang menyebabkan kegiatan membayar zakat masih kurang sebagaimana yang diharapkan. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, pengorbanan harta di dalam jamaah Ahmadiyah yang mengagumkan. Jamaah Ahmadiyah dengan karunia Allah Ta'ala dalam pengorbanan harta untuk tablik dan siaran Islam lebih ulung dari jamaah-jamaah dunia Islam lainnya. Kecuali satu jumlah kecil, semua anggota jemaat mengeluarkan pendapatannya sesuai dengan yang sudah ditentukan untuk jalan Allah Ta'ala. Semua orang Ahmadi sangat teratur membayar canda atau membayar iurannya sesuai dengan anjuran dari pusat. Anggota-anggota yang memiliki nisab umumnya membayarkan zakatnya dengan teratur dan ikhlas. Walaupun demikian, Najarat Baitul Mal mempunyai kesan bahwa sekarang masih terdapat kawan-kawan yang seharusnya sudah mengeluarkan zakat, tetapi karena belum mengetahui masalahnya atau karena kelemahannya tidak membayarkan zakatnya. Dan dengan demikian, baik disengaja ataupun tidak, mereka telah mahrum, telah terhalang dari pahala yang paling besar. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, menghilangkan kelemahan-kelemahan perorangan penting sekali. Di mana terdapat sedikit banyaknya kelemahan-kelemahan atau kelalaian-kelalaian dalam pembayaran zakat. Usaha untuk mengatasinya perlu agar jamaah dalam arti sebenarnya menjadi kokoh bagaikan dinding beton yang kuat, dan jangan ada seorang pun yang memperlihatkan kelemahan. Dan supaya tiap orang Ahmadi dapat mengamalkan petunjuk penting Hadrat Masih Maud alaihissalam, pendiri Ahmadiyah, yang tersebut di bawah ini, yakni, wahai semua orang yang menganggap dirinya dalam jemaatku, di langit kamu baru dapat terhitung termasuk jemaatku apabila kamu sebenar-benarnya melangkah di jalan-jalan takwa. Oleh karena itu, kerjakanlah sholatmu 5 waktu itu dengan takut dan khusyuk, seakan-akan kamu melihat Tuhan di hadapanmu. Dan sempurnakanlah puasamu karena ridho Tuhan dengan setulus hatimu. Tiap-tiap orang yang sudah harus berzakat, bayarlah zakatnya. Dan siapa yang sudah wajib naik haji atasnya, kerjakanlah kalau tidak ada lagi halangannya. Hal ini terdapat di dalam buku karya beliau, yaitu Batranu halaman yang ke-14. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, Hazrat Imam Jemaat Ahmadiyah telah menyerahkan pemungutan zakat kepada pimpinan Baitul Mal. Sudah tentu pimpinan ini tidak akan dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya sebelum pengurus-pengurus setempat membantu pimpinan pusat sepenuhnya. Betul, banyak pengurus-pengurus setempat dalam pekerjaan penting ini suka membantu pimpinan pusat. Akan tetapi tidak dapat pula dipungkiri bahwa setengah jamaah sekarang belum memberikan perhatian penuh terhadap tugas yang penting ini. Adapun dasar dari zakat itu adalah takwa dan kesucian hati.
Apabila tiap-tiap orang menghitung harta kekayaannya atas dasar tersebut, dari tiap-tiap keluarga pasti akan diterima zakat sekalipun hanya sedikit. Ada perhiasan-perhiasan yang dikeluarkan zakatnya. Ada pula barang-barang niaga yang harus dikeluarkan zakatnya. Ada pula zakat yang harus dikeluarkan oleh pemilik-pemilik pabrik, tapi pemilik-pemiliknya lalai dalam menunaikan kewajiban-kewajibannya. Mungkin juga zakat itu sudah wajib bagi setengah petani-petani yang belum ada perhatian juga ke arah itu. Oleh karena itu diharapkan sangat kepada para pengurus jamaah setempat dan juga kepada kawan-kawan yang berpengaruh dalam jamaah agar mereka dapat membantu pimpinan pusat dalam pekerjaan suci ini. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, tujuan menerbitkan risalah buku ini maksudnya adalah bahwa menerbitkan risalah atau buku ini ialah supaya semua kawan-kawan, terutama anggota-anggota pengurus yang karena kepentingan zakat dan perincian harta kekayaan yang sudah harus dikeluarkan zakatnya, baik pribadi sendiri jika sudah memiliki nisab, agar dengan teratur mengeluarkannya, dan kepada kawan-kawan sejamaat yang di sekitarnya, serta kepada kawan-kawan yang lain menjelaskan tentang pentingnya zakat dan menerangkan masalah-masalah yang berhubungan dengannya, sehingga pemilik nisab karena tidak tahunya jangan mahrum dari pahala dan berkat zakat. Maka hendaknya semua para pengurus jemaat, orang-orang yang berpengaruh di jemaat, bahkan sesepuh-sesepuh keluarga berusaha dan menggunakan pengaruhnya dalam lingkungannya masing-masing dan memikul tanggung jawab untuk memungut zakat. Jika terlihat kelalaian, diusahakan untuk memperbaikinya, dan jika tidak dapat menyelesaikannya, maka usahakan agar dapat diselesaikan oleh mereka yang berpengaruh di bagiannya. Tapi sekiranya tidak dapat memungutnya dari salah seseorang, maka hendaknya dilaporkan ke pucuk pimpinan pusat. Kalau ada yang tidak pantas, agar diusahakan untuk memperbaikinya. Seruan pimpinan Baitul Mal supaya semua kawan-kawan bekerja sama dengan beliau dalam pekerjaan baik didasarkan firman Allah Ta'ala, yakni wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Artinya, bertolong-tolonglah kamu dalam pekerjaan baik dan takwa, yakni terdapat di dalam Quran surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Dan di dalam hadis juga Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, An Abi Sa'idin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran fal yughayyiruhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Artinya, Abu Sa'id berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu melihat suatu pekerjaan mungkar yang terlarang, hendaklah ia menegurnya dengan tangan, kalau tidak bisa dengan nasihat saja. Tapi jika tidak bisa juga, maka sekurang-kurangnya dengan hati saja. Dan yang terakhir ini adalah usaha orang mukmin yang beriman rendah sekali. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, di akhir pengunjung buku ini, kewajibannya bersama
bagi tiap-tiap Ahmadi. Apabila ia melihat seorang saudaranya sudah memiliki nisab, atau nisab itu adalah wajib zakat, tapi ia tidak membayarkannya, agar menganjurkannya supaya membayar zakatnya. Dan jika masih tidak membayarnya, juga supaya diberitahukan kepada anggota pengurus setempat. Apabila ia telah membayarnya, atau telah diketahui oleh pengurus setempat, bahwa baginya belum wajib zakat karena belum memiliki nisab, maka biarkanlah. Jika tidak demikian, maka hendaklah dilaporkan ke pimpinan pusat. Tanpa hal tersebut, tanggung jawab zakat akan tetap atas diri saudara-saudara. Bukan saja atas diri sendiri, tapi juga semua yang bersangkutan. Tetangga dan kawan-kawan yang belum mengetahui atau belum sampai anjuran ini kepada mereka. Anjuran ini lebih terasa pentingnya pada waktu-waktu sekarang ini, di mana keperluan-keperluan dan kepentingan-kepentingan umum fakir miskin belum disempurnakan. Mereka menderita semata-mata karena orang-orang yang kaya melalaikan kewajibannya, yaitu mengeluarkan zakat wajibnya. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, akhirnya kita berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Terutama dalam perbincangan kita ini adalah yaitu membayar zakat yang telah senisab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik akan hal itu kepada kita semua. Allahumma amin. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.